Sini, bibirnya gue cium dulu. Air langsung meraih tengkuk hujan. Dia yang sudah menggeser duduknya langsung melumat habis bibir Hanum sang istri untuk ia nikmati. Dia menyesapnya dengan begitu lembut sambil menggigit-gigit kecil agar hujan mau sedikit membuka mulutnya. Kini lidahnya mulai bermain, mencari kenikmatan yang lain. Pemuda berusia 19 tahun itu kini sudah semakin mahir bermain dalam rongga mulut sang istri. Dia tidak memberi sedikit pun waktu untuk hujan mengambil nafas. Sampai akhirnya gadis itu hanya bisa mencengkeram kuat-kuat bahu air. Hujan membuang napas kasar setelah mendorong paksa dada suaminya. Mati gue lama-lama sentak hujan dengan wajah merah dan napas tersengal. Kenapa? Kan enak, jawabnya sambil mencoba ingin mengulangnya lagi, namun buru-buru hujan menghindarinya. Udah gue telat. Hujan yang hendak membuka pintu mobil kembali dicekal. Belajar yang rajin ya istriku, kakak air setelah mencium kening hujan. Ucapan manisnya membuat kedua pipi hujan langsung merah merona menahan malu. Maaf ya, gue janji gak akan ganggu waktu kuliah lo lagi, bisik air pelan sambil meremas satu bukit bagian kanan milik sang istri dengan lumayan keras, sampai hujan harus meringis karena kaget. Iseng banget sih, sentak hujan. Dia tahu suaminya hanya menggoda. Gemes, pengen becek-becek, saut air sambil tertawa. Lo kira gue parutan kelapa? Wajah hujan sembari merapikan bajunya. Air menangkup wajah bulat sang istri dan kembali diciuminya berkali-kali. Udah dadah gagal hujan. Dadah, jangan hujan deras. Yang takut petir, saut air sambil tertawa. Sialan lo. Air tidak langsung menyalakan mesin mobilnya. Matanya masih menatap punggung sang istri yang perlahan semakin jauh dan hilang dari pandangannya. Setelah itu barulah dia melanjutkan lagi perjalanan menuju kantor papanya. Senyum manis terlihat begitu jelas di wajah pengantin baru itu. Malah dia sesekali menggigit bibir bawahnya sendiri jika mengingat ciumannya bersama gadis halalnya itu. Setiap kali dia melakukannya selalu ada sensasi berbeda yang dia rasakan. Itulah yang membuat dia ingin lagi dan lagi. Hujan bagai candu baginya. Mobil terparkir di lobi gedung pencakar langit milik keluarganya yang sudah pasti beberapa tahun kemudian tentu akan turun pada dirinya sebagai anak dan cucu pertama Rahardian. Tentu hak waris pun akan jatuh pada air lebih banyak. Semua yang melihat kedatangannya langsung menunduk sopan sambil tersenyum seramah mungkin. Hal dan sikap yang membuat air kadang malas datang ke kantor, tapi rasa rindunya pada sang mama ternyata mengalahkan segalanya. Tok tok tok. Air mengetuk pintu kaca ruangan papanya sedikit keras. Karena yang ia tahu, jika ada mamanya di dalam, pria itu seringkali mendadak tuli jika ada yang mengganggunya. Pa, teriak Air, sampai sekretaris dan asisten Reza harus mengulum senyum. Mereka sudah tahu kebiasaan anak bosnya itu. Ceklek, lama banget sih, ojek si sulung saat mamanya membuka pintu. Anak baik harus sabar, gegah Melisa setelah mencium anak kesayangannya yang semalam tidak tidur di apartemen. Sabar apa dulu nih? Reza yang baru keluar dari kamar mandi langsung melempar senyum terbaiknya. Pria yang baru membersihkan dirinya itu sudah siap memberikan siraman rohani untuk anak cengengnya. Pa, seru Air yang sudah bermanja dalam pelukan Reza. Apa? Jawab Reza sambil mengusap kepala Air. Kakak tidur di mana tadi? Tanya Reza. Tidur di mana ya? Kakak lupa? Jawab Air yang mendadak amnesia. Masa lupa? Atau jangan-jangan ini kesini masih ngelindur ya? Kakak bapaknya yang membuat Air merengut. Kakak tidur di kelas hujan? Masa dia ninggalin kakak di rumahnya, Pak? Ya kakak langsung susulin ke kampus buat lanjutin tidur. Semalam kakak gak bisa tidur, jadinya tidur mau pagi. Pas hujan berangkat kuliah, kakak gak tahu. Aduhnya panjang lebar menceritakan apa yang ingin papanya dengar. Begitulah interaksi yang selalu Reza dan Air lakukan saat si sulung melakukan kesalahan.
Kakak nggak boleh gitu. Kakak cuma tidur, Pak. Nggak ganggu hujan belajar. Jawabnya meyakinkan Reza kalau dia hanya ingin tidur ditemani sang istri. Papa tahu, tapi kan ada cara lain, Kak. Cara lain apa? Tanya Air. Kan bisa ajak hujan ke hotel. Plak, plak, plak. Reza mendapat pukulan bertubi-tubi dari Melisa saat suaminya itu justru menjerumuskan anak kesayangannya menjadi lebih parah. Kok mama malah pukulin papa sih? Protes Air. Pokoknya kakak gak boleh dengerin ucapan papa, kata Melisa dengan lirikan tajam ke arah sang suami yang masih merengit kesakitan karena bahunya menjadi sasaran empuk Humairanya. Papa kan benar mah, harusnya memang kakak bawa hujan ke hotel daripada kakak tidur di kelas, ujar si sulung membela papanya. Nah kan, aku bener ah. Papa juga, kenapa baru bilang sekarang? Dia kini malah menyalahkan papanya. Ya ampun kakak, pekik Melisa gemas pada anaknya itu. Dua pria paling berharga dalam kehidupannya malah asik menertawakannya. Jika sudah begini, biasanya Bumi yang selalu merentangkan tangannya untuk memeluk wanita itu. Kalian jahat, keluh Melisa. Air dan Reza yang tahu jika Melisa sedang merajuk langsung datang menghampiri, menenggelamkan tubuh langsing itu ke dalam dekapan mereka. Sayang mama banyak-banyak, ujar mereka secara berbarengan. Waktu sudah hampir sore, kini saatnya dia mencabut kembali sang istri di kampus. Air memilih menunggu dalam mobil sambil bermain game untuk mengusir rasa bosannya. Karena pesan dan teleponnya masih diabaikan oleh Hujan, hal yang paling dibenci olehnya saat keduanya berjauhan. Berkali-kali dia melirik ke arah gedung tempat di mana sang istri kemungkinan masih di sana. Niat hati ingin menyusul, akhirnya dia urungkan saat bayangan sosok gadis yang ia tunggu akhirnya datang. Langkahnya begitu lemas, terlihat tidak ada ekspresi apapun di wajahnya. Air langsung keluar untuk membukakan pintu. Setelah Hujan masuk, ia pun langsung menyusulnya dan duduk di balik kemudi. Mau langsung pulang? Tanya Air yang hanya dibalas anggukan oleh Hujan. Gadis itu bersandar lemah dengan hembusan napas pelan. Tidak ada obrolan apapun selama perjalanan pulang ke rumah bunda, karena sepertinya gadis itu terlelap karena kelelahan. Mobil sudah dia parkirkan di garasi. Tidak ada mobil bunda di sana. Pertanda wanita berkacamata itu tidak ada di rumah. Jan, udah sampai? Bisik Air sambil mengguncang pelan bahu istrinya. Gadis itu hanya bergeliat kecil dengan mata masih tertutup rapat. Ketidaksadaran Hujan menjadi kesempatan untuk pemuda yang kini otaknya tidak lagi beres. Nyicil dikit ya dari sekarang, kekeh Air. Dia mulai mencium pelan bibir istrinya dengan tangan tidak lupa sudah ada di bagian pinggang ramping Hujan. Ciuman yang tadinya hanya keisengan semata, ternyata menuntut lebih saat tanpa sadar, Hujan justru sedikit membalasnya. Tentu itu membuat Air semakin bersemangat mencumbu, apalagi saat mendengar desain kecil keluar dari bibir istrinya. Dia yang semakin tidak kuat menahan gejolak lelakiannya, mulai merasa pusing sendiri. Jan, terusin di kamar yuk, ajak Air dengan suara seraknya. Gadis itu mengerjap saat dia merasakan geli di perutnya karena sentuhan dan usapan Air. Udah sampai? Tanya gadis itu dengan suara serak khas bangun tidur. Udah yuk masuk, ajaknya lagi gak sabar. Air membantu Hujan membuka satbelnya. Keduanya langsung turun menuju pintu utama. Bunda belum pulang? Tanya Air. Bunda pulang malam katanya, lagi ada urusan, jawab Hujan. Air yang mendengar penjelasan sang istri langsung tersenyum puas. Mereka kini sudah masuk ke dalam rumah. Hujan menghentikan langkahnya saat melihat ruang tamu yang sedikit berantakan. Lo benerin ganti semua? Tanya Hujan. Dia yang tidak tahu apa-apa diberi kabar oleh bunda saat barang baru pesanan Air datang. Iya, gak apa-apa kan? Maaf. Gak enak ya kasurnya? Semalam pasti gerah, gak ada AC. Ucap Hujan tidak enak hati dengan kesederhanaan yang dia jalani. Enggak gitu, cuma mau lebih nyaman aja, kata Air. Makasih banyak ya Ai. Hujan berhambur memeluk tubuh tinggi Air.
Keduanya berpelukan di ruang tengah. Begitu hangatnya, air menciumi pucuk kepala sang istri sebelum akhirnya mereka masuk ke dalam kamar. "Ai, mandi dulu sana," Tita Hujan yang duduk di meja belajar, sedang merapikan barangnya. "Mandi berdua yuk," ajak Air yang kini sudah duduk di tepi ranjang barunya yang begitu empuk. "Enggak ah." Air mencibir ke arah sang istri, lalu bangun dan langsung memeluknya dari belakang. "Ntar malam ya," pintanya lagi dengan senyum menggoda. "Mandi dulu sana, gue pesan makan dulu." Hujan masih mengalihkan pembicaraan. "Janji dulu." "Ai, mandi dulu yang ganteng," rayu Hujan lagi. Pemuda itu akhirnya pasrah dan keluar dari kamar setelah mengambil handuk serta perlengkapan mandinya. Hujan menghela nafas saat Air sudah menghilang dari balik pintu. Bukan dia tidak ingin melakukannya, tapi begitu banyak yang ia pikirkan, termasuk tugas kuliahnya yang sangat menyita waktu dan juga menguras otak. "Maaf, gue udah lakuin kesalahan besar." Air masuk ke dalam kamar setelah membersihkan dirinya. Dia yang hanya memakai handuk sebatas pinggang dengan rambut sedikit basah, mulai kebingungan mencari Hujan. "Jan, Jan Hujan," teriaknya dari pintu kamar. "Apa sih? Baju gue mana?" tanya Air yang sudah berdecak pinggang. "Ada dalam tas, Ai," kata gadis itu. "Ambilin." Hujan mendengus kesal, kemudian masuk ke dalam kamar dengan sapu yang masih ada di tangannya. Dia meraih satu kaos dan celana pendek untuk sang suami. "Dalamannya mana?" tanya pemuda itu bingung. "Iya, kok nggak ada sih? Perasaan udah gue masukin deh," kata Hujan yang masih sibuk mencari-cari. "Kan lucu kalau gue nggak pakai," gumamnya sambil terkekeh geli. "Nggak ada, Ai." Air hanya bisa diam, lalu menganggukkan kepalanya. "Ya udah deh, nggak ada siapa-siapa kan?" Air memakai bajunya setelah Hujan keluar dari kamar. Gadis cantik itu kembali membereskan barang-barang yang berserakan di ruang tamu. "Makanannya udah datang?" tanya Air tiba-tiba. "Belum, lapar ya?" Hujan balik bertanya. Air tersenyum kecil sambil berjalan semakin dekat. Dia usap buliran keringat di kening istrinya. "Enggak, nanya aja. Ada yang mau gue bantuin gak?" tawar Air yang dibalas gelengan kepala. "Udah selesai semua, besok udah ada yang ambil buat dibagi-bagi." Belum sempat Air menjawab, obrolan mereka sudah terhenti saat terdengar suara ketukan di pagar besi. "Pasti itu kurir, tunggu Ai." Hujan keluar dengan sedikit berlari. Dia membuka pagarnya untuk menerima 2 bungkusan yang berisi makanan yang sudah dia pesan secara online. "Terima kasih." Gadis itu kembali masuk. Dia masih mencuci tangannya lebih dulu sebelum menyiapkan makanan. Air yang berada di sofa depan TV justru malah memperhatikan kesibukan istrinya di dapur. "Ai, makan dulu sini," ajak Hujan dengan sedikit berteriak. Air beranjak dari ruang tengah menuju dapur yang tidak begitu luas. Hanya ada peralatan seadanya di sana. Jauh berbeda dengan dapur milik sang mama di apartemen yang dibuat secanggih mungkin oleh papanya yang memang sadar dengan hobi Humairahnya itu. "Nasi aja sama lauk," ucap Air saat Hujan ingin menaruh sayur di piringnya. "Sedikit aja ya." Pemuda itu tetap menggeleng. Tidak ada yang bisa merayunya sama sekali mengenai makanan. Cukup nasi dan lauk yang ia santap sedari kecil. "Lo gak doyan apa punya trauma sendiri sih sama sayur?" tanya Hujan sambil terkekeh. "Gak enak, rasanya aneh." Alasan yang sama yang selalu ia lontarkan dari dulu. "Enak, Ai, apalagi jagung sama wortel, itu kan manis." "Manisan juga senyum lo, Jan." Air tertawa, sedangkan sang istri hanya tersenyum kecil. Keduanya menikmati makanan sampai habis dengan diselingi obrolan kecil. "Gue mandi dulu ya," ucapnya setelah membereskan meja makan. Air yang kembali masuk ke dalam kamar Hujan langsung membuka laptopnya. Dia mengerjakan semua tugas kuliahnya yang dikirim Bumi. "Ai, besok berangkat bareng gak?" tanya Hujan saat masuk. Dia masih berdiri di balik pintu kamarnya usai membersihkan diri. "Iya, gue antar lo dulu, abis itu mau balik ke apartemen," jawabnya yang masih fokus pada layar laptopnya. "Ngapain?"
Tanya hujan. Kini dia mulai mendekat dan duduk di sisi air dengan menarik kursi meja riasnya. Mau tidur? Jawabnya asal sambil tertawa. Cih, gak jelas banget. Gerutu hujan yang kemudian naik ke atas tempat tidur. Tubuh lelahnya sudah sangat ingin dimanjakan di kasur barunya yang begitu empuk dan nyaman. Lo ngerusak konsentrasi gue, belajar gue. Bisik air yang begitu cepatnya sudah berada di atas tubuh istrinya. Ya ampun, gue gak ngapa-ngapain, Ay. Protes hujan. Dia mulai merasakan geli saat air terus menyesap leher jenjangnya. Yuk kita main-main, gak ada penolakan, tugasnya. Hujan menangkup wajah tampan suaminya yang hanya beranjak kurang dari 1 jengkal dari wajahnya sendiri. Kali ini memesrakan dirinya untuk disentuh. Dia biarkan sang suami bermain sesukanya di tiap inci tubuhnya yang hampir polos. Satu demi satu pakaian yang dikenakannya sudah berserak di lantai, tapi tidak dengan air. Pemuda itu bahkan sudah tidak memakai apapun. Tubuh tinggi putihnya terpampang jelas di depan mata hujan saat tangan lembut sang suami membuka pakaian terakhir yang menutupi 2 area sensitifnya. Hanya deru nafas berat dan lenguan yang terdengar di dalam kamar yang temaram. Buliran keringat menjadi saksi bagaimana pasangan halal itu terus menggali kenikmatan dunianya. Satu hentakan terakhir menjadi tanda keduanya sedang menggapai apa yang mereka cari. Satu rasa yang tidak bisa mereka ungkapkan. Pelukan yang semakin erat seakan membuktikan jika pasangan itu saling menopang rasa lelah. Akhirnya, gumam air dengan sisa napas yang masih terengah-engah. Hujan melirik ke arah air. Pemuda itu memejamkan matanya dengan wajah yang begitu berseri. Dasar bayi buaya cengeng, begini aja udah seneng banget kayaknya.